Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Linuwasil dirasatana wa qira'atana min syarhil balaghah min kitabi qawaidil lughah al arabiyyah li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Baik, al-an nahnu fi ilmil ma'ani wa huwa al-babul awal 'anil khabari wal insya. Kita sekarang berada di pembahasan yang pertama dari 3 ilmu dalam al-balaghah. Jadi ilmu balaghah itu ada 3, ma'ani, kemudian bayan, kemudian al-badi'. Ya. Sekarang kita membahas bagian yang pertama dari ilmu ma'ani, yaitu al-khabaru wal insya. Al-khabar di sini bukan mubtada khabar atau khabarul mubtada, tidak ada kaitannya di sini. Atau khabar dalam pengertian ilmu hadis, bukan. Ma'udhifa ilan nabi, bukan. Jadi khabar dalam tinjauan ilmu balaghah itu berbeda. Baik. Dikatakan di sini di halaman 50, kullu kalamin wa huwa imma khabarun au insya'un. Semua kalam yang antum ucapkan itu bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. 2 kelompok yang paling umum. Imma dia khabar atau dia insya. Jadi ucapan apapun yang antum dengar, yang antum ucapkan, ya, entah dia berbentuk khabar atau insya. Kalau bukan khabar pasti dia adalah insya. Kalau bukan insya pasti dia khabar. Taib. Qala syarih rahimahullah, wal babul awal al khabaru wal insya. Fa kullu kalamid dunya, ya, al alim kullihi arabiyan kana am ajamiyan, imma khabarun wa imma insya'un. Ya, setiap ucapan orang di dunia ini, ya, al-alim kulli, ya, al-alim, ya, orang yang mengetahui tentang kalamnya dia. Ya, kalau orang yang ngigo, ya, tidak dikatakan kalam, ya kan? Sebagaimana pengertian kalam dalam ilmu nahwu, ya. Ya. Jadi dia paham apa yang diucapkan. Arabiyan kana am ajamiyan, entah dia bahasa Arab atau bukan bahasa Arab. Ya. Imma khabarun wa imma insya. Maka dia ada yang berbentuk khabar, ada juga yang berbentuk insya. Wal maqsudu bil khabar huna, apa yang maksud dengan khabar di sini? Al kalamu 'anil jumlati kulliha wa laysa al maqsudu bihi khabar al mubtada. Bukan khabar mubtada maksud kita di sini. Jadi khabar itu panjang. Kalau dalam ilmu nahwu kan khabar itu bisa 1 kata doang. Al masjidu kabirun, kabirun khabar. Itu khabar mubtada namanya. Tapi kalau khabar dalam ilmu balaghah itu panjang dia. Saya pergi ke masjid, ini khabar namanya. Seluruhnya dari kata saya sampai kata masjid itu khabar. Fa kullu kalamina imma nukhbiru bihi an syai'in aw nunshi'u syai'an. Setiap kalam yang kita ucapkan itu, ya, bisa berbentuk berita tentang sesuatu atau membuat sesuatu. Ya. Yang ulang, perkataan yang kita ucapkan itu bisa berbentuk pemberitahuan tentang sesuatu, ada yang ingin kita beritahukan kepada orang lain, atau kita membuat sesuatu, menyusun sesuatu. Ya, kita akan lihat nanti. Indama aqulu kharajtu minal bait wa ji'tu wa shallaitul maghriba wa jalasna huna litta'allum wal kullu a'zamu minal juz'i wa mithlu qaulillahi azza wa jalla inna qaruna kana min qaumi Musa fa hadza kulluhu minal khabar. Ya, kharajtu minal bait sampai ayat tadi semuanya itu namanya khabar. Karena isinya apa? Berita, pemberitahuan. Ya, ada informasi yang disampaikan. Saya pergi ke masjid, informasi apa yang disampaikan? Ya, bahwasanya saya melakukan perbuatan, yaitu perbuatan pergi. Kemana perginya? Ke masjid. Ya, siapa yang pergi? Saya. Ya. Baik. Wa indama aqulu masalan intabihu ya jamaah, fahada insya. Tapi kalau untuk mengatakan, ya, intabihu ya jamaah, wahai jamaah, wahai sekelompok orang, perhatikanlah. Fahada insya, ini namanya insya. Li'anni lam ukhbir an syai'in madha. Karena aku di situ ketika mengatakan intabihu ya jamaah, di situ saya tidak sedang memberitahukan sesuatu yang telah terjadi. Intabihu ya jamaah, artinya kan
Dengarkan baik-baik. Ini apakah perbuatan itu sudah lewat belum? Belum, ya. Nah, ini bukan untuk memberitahukan ini, tapi untuk menginsya namanya, membentuk sesuatu. Amurukum bihi, ya. Kada indama yuqalu mathalan la ta'sullah wa hadha aidan insya. Idan fa kullu kalamin la yakhruju 'anil khabar awil insya. Maka setiap kalam itu tidak akan keluar dari khabar dan insya. Wa zada ba'dul ulama ma yakunu khabaran bi sighatihi insya'an bi aqdihi. Ya, selain khabar dan insya ini ada kalam yang dia juga agak unik dia. Dan dari konteksnya dia itu khabar. Ya, dari konteksnya dia khabar, tapi mana yang disampaikan adalah insya. Ya, mana yang disampaikan adalah insya. Faqalu innal uquda khabarun wa insya. Akad itu bentuknya khabar tapi maknanya insya. Ya. Contohnya kita katakan bi'tu 'alaika kada wa kada. Saya jual untukmu, ya, atau saya jual kepadamu rumah saya, harganya segini. Ini kan akad, ya, akad jual beli. Ya, akad ini kan bentuknya pemberitahuan. Tapi butuh diberitahukan nggak orang kalau lagi akad itu? Antum ke kasir Indomaret, ya, ambil barang, taruh di meja. Perlu nggak antum kasih tahu kasirnya? Wahai Mbak kasir, ini saya beli barang ini, ya, harganya sekian, namanya, nama barangnya ini. Perlu nggak ngasih tahu begitu? Enggak. Ya. Karena apa? Karena dari perbuatan, dari gerak-gerik antum sudah tahu bahwasanya antum berniat untuk membeli barang tersebut, sehingga tidak dibutuhkan adanya lafaz di situ. Sudah siap? Baik. Berarti akad itu bentuknya khabar. Kalau antum lafazkan dia berbentuk khabar, tapi maknanya makna insya. Nah, ini syekh ini belum menyebutkan ini apa itu khabar dan insya, ya. Nah, ini salah di sini, ya. Baik. Fahadha khabar am insya. Ana ma bi'tuka fa bi'tibari al-ikhbari amma fil qalbi fa huwa khabar bi'tibari aqdil bai'i maka fa huwa insya. Nah, baru sekarang masuk apa itu khabar. Wal khabaru ma yasihu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Khabar itu adalah suatu berita. Ya, khabar bahasa gampangnya berita yang bisa dibenarkan atau disalahkan. Bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Ya. Ketika Anda mengatakan safara Muhammadun, kalimat ini safara Muhammadun, Muhammad telah safar, ini bisa kita hukumi benar atau bisa kita hukumi salah. Kalau Muhammad beneran safar, maka kalimat ini bernilai salah atau benar? Benar. Kalau Muhammad nggak jadi safar, bernilai benar atau salah? Salah. Paham nggak maksudnya? Tadi, ya. Kalau sekarang ini Anda bilang, ya, sekarang di Bekasi sedang hujan. Ya, sekarang di Pondok Gede sedang hujan. Ya, ini adalah khabar. Yang bisa kita sifati benar atau salah. Sekarang sedang tidak hujan. Berarti yang apa yang Anda sampaikan tadi salah. Ya, karena dia bisa bernilai salah, berarti dia adalah khabar. Ya. Ya. Kalau di apa namanya stop kontak lampu, ya, ya, ada 1, ada 0, ya kan? 1 nyala, 0 mati. Ya kan, tombolnya itu, ya. Berarti khobar itu entah dia nilainya 1 atau nilainya 0. Ya, ini adalah bahasa biner itu, ya. Bahasa biner itu kan 1 salah, 0, 1 benar, 0 salah. Ya, bahasa penguraman, bahasa komputer. Baik. Nah, itu tidak perlu kita baca, itu contoh-contoh panjang lebar sekali Syekh membawa padahal belum dijelaskan apa itu khabar. Langsung saja ke catatan kakinya, ke syarahnya di bawah, ta'riful khabar. Sudah ketemu? Di halaman 51, ya, paragraf terakhir, ta'riful khabar. Karena di atas-atasnya itu contoh semua, ya. Ta'riful khabar huwa ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Kasafara Muhammadun Aliyun muqimun wa hadha bi'tibari anna al-kalama dzatahu yasihhu an naqul huwa kadhibun aw sidqun. Lakin bi'tibari al-qail qad yakunu ghairu mumkin an naqul innahu kadhibun wa qad yakunu ghairu mumkin an naqul innahu shadiqun. Pemasalan qala Muhammad ibn Abdullah inni Rasulullah fa hadha khabar lakin la yumkin an naqula fihi innahu kadhibun la yumkin lakin hal dzalika bi'tibari inni Rasulullah am bi'tibari halal qail bi'tibari halil qail. Baik. Memang kita katakan khabar itu mengandung kemungkinan benar atau salah, bisa dibenarkan bisa disalahkan, ya, tergantung kepada kondisi sebenarnya.
Kalau kita bilang sekarang hujan, ternyata sedang tidak hujan, berarti itu bernilai salah pernyataan itu. Karena benar atau tidaknya itu suatu pernyataan, itu dilihat terjadi apa tidaknya. Paham ya? Nah, kalau Anda mengatakan misalkan Ahmad sedang belajar, padahal dia sedang tidur misalkan, nah, maka ini adalah pernyataan yang salah. Patokannya kemana? Kejadian apa tidaknya? Jelas maksudnya? Baik. Akan tetapi, ya, pernyataan tersebut dinilai benar atau salah dilihat dari pernyataannya, dilihat dari apa yang diungkapkan, bukan dari orang yang ngomong. Paham maksudnya? Ada orang yang pendusta, terkenal sebagai orang yang suka berbohong. Dia menyampaikan suatu berita. Ya. Berita yang dia sampaikan ya, bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Tapi biasanya kita anggap dia salah. Kenapa? Karena yang ngomong adalah seorang pendusta. Paham maksudnya? Ya, gitu dia. Wah, jadi kita patokannya itu bukan kepada orang yang mengucapkan, ya, tapi kita patokannya itu adalah kepada siapa yang mengucapkan, bukan kepada apa yang diucapkan. Nanti maksudnya? Karena kalau kita berpatokan kepada apa yang diucapkan, berarti kita pukul sama rata nanti. Ya, ada dua orang, yang satu jujur, yang satu terkenal pendusta, ya, mengatakan ucapan yang sama. Ya, yang mana yang kira-kira kita terima? Dua-duanya kita terima? Kan nggak bisa begitu. Ya, kalau dua-duanya kita terima, berarti antum menyamakan antara seorang pendusta dengan orang yang jujur. Paham? Nah, misalkan contohnya, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah utusan Allah, ya, beliau adalah seorang yang jujur. Nah, berarti di sini ya, harus diterima apa tidak perkataannya? Diterima. Berarti pernyataan ini Rasulullah itu benar atau salah? Benar. Kalau Musailamah al-Kadzdzab yang mengatakan ini Rasulullah, ucapan yang sama, benar atau salah? Salah. Berarti patokannya kemana? Ucapannya atau yang mengucapkan? Orang yang mengucapkan. Paham di sini? Nah, fatal kalau kita hanya menilai dari ucapannya saja. Nah, ini bantahan untuk orang yang mengatakan, ya, nggak apa-apa kita berguru kepada ahli maksiat, kepada orang yang akhlaknya buruk, yang agamanya buruk, tidak masalah kita berguru. Karena yang kita ambil adalah ilmunya, bukan akhlaknya. Ini salah. Ya. Justru ilmu itulah yang mendasari akhlaknya. Jadi kalau antum ambil ilmu yang sama seperti ilmunya dia, ya antum akan berakhlak yang sama dengan akhlaknya dia. Jadi nggak ada namanya ambil baik buang buruknya, itu nggak ada. Ini syubhat. Ya. Saya berguru kepada fulan bin fulan walaupun saya tahu dia ahli bid'ah, karena saya mengambil baiknya membuang buruknya. Kalau antum tahu mana baik buruknya, ngapain antum belajar sama dia? Paham maksudnya? Nah, jadi ketika kita lagi belajar, kita nggak bisa membedakan mana baik sama mana buruk. Ya, maka dalam kondisi seperti itu kita harus selektif dalam memilih guru. Ya, pilihlah guru yang baiknya ya, lebih banyak daripada buruknya. Kalau mencari yang 100% baik tentu tidak ada, ya, karena manusia pasti ada kekurangannya. Tapi yang kita cari adalah yang mayoritas lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Baik. Faqad qala Musailamah inni Rasulullah wa hadha khabar mithla qawli Rasul, lakin hal yumkin an naqula fi qawli Musailamah inni Rasulullah innahu shadiq? Abadan la yumkin. Fa yasiru kalamul mu'allif rahimahullah ma yasihu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fi wa kadhibun bi'tibaril kalam biqat'in nazar biqat'in nazar an qailihi. Ada dua kali penulisan di situ ya. Biqat'i. Nah, ya, kemudian saya cetak di sini ya. Nggak bisa separahnya kita cetak gitu. Ada nggak di kitaban? Ada kan? Ini fatal ini. Waqad yaqulu qail inna kalimata aw laysat litanwi illa bi'tibari annaha mani'atu khuluwin bima'na anna kulla kalamin la yakhlu min kaunihi shadiqan aw kadziban wa hina idin la nahtaj an naqula bi'tibaril mutakallam bihi. Baik, ada perincian dalam sekali. Baik, Anda akan coba sampaikan di sini. Ya, tapi kalau antum tidak paham tidak perlu dipaksakan. Ini karena beliau sudah melebar terlalu jauh ini pembahasannya. Sesuatu yang ya seharusnya tidak perlu dijelaskan di sini. Karena sudah keluar dari pembahasan. Nah, jadi mu'alif mengatakan bahwasanya di dalam matan itu dikatakan khabar itu sesuatu yang bisa kita katakan kepada orang yang berbicara dia jujur atau dia berdusta. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya huruf au di situ, au kan artinya atau, au di situ bukan untuk tanwi',
Ya, tanwi itu artinya untuk menunjukkan beraneka ragamnya. Makan ini atau ini, itu menunjukkan berarti makanan itu ada beraneka ragam. Yang namanya aulit tanwi. Illa bi'tibari annaha mani'atu khuluwin. Bima'na anna kulla kalamin la yakhlu min kauni sadiqan aw kadiban. Apa yang kita maksudkan di sini adalah perkataan itu ya hanya ada dua kemungkinan, sadiq atau kadhib. Wa hina idin la nahtaj an naqula bi'tibaril mutakallim bihi. Maka dengan adanya au ini tidak perlu kita menyebutkan ada kata al-mutakallim atau al-qail tadi. Ma yasihu an yuqala liqailihi. Maka nggak perlu itu. Cukup kita katakan ma yasihu bi annahu sadiqun fi au kadhibun. Baik. Wa idza qulna inna au huna laysat litardid walakinnaha mani'atu khuluwin bima'na anna kulla kalamin la yakhlu imma an yuqala liqailihi sadiqun aw yuqala liqailihi kadhibun fa hina idin la yuhtaju an naqul bi'tibari dzakal kalam bi qat'in nazar an qailihi la yuhtaju an nuqayyidahu wa madama kalamul muallif rahimahullah yumkin an yuhmal ala ma'nan sahihin fa innal wajiba hamluhu ala al-ma'na sahihi biduni an nazida fihi qaidan. Walau aradna an nutabbiqa qaul al-muallif rahimahullah ma yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun ala kulli kalamin min kulli qailin ma sahha an nasifa kulla kalamin min kulli qailin bisidqi wal kadhibi fa hadha la yumkin li'anna min al-kalam ma naqulu liqailihi innaka sadiqun wa la yasihu an naqula lahu kadhibun mithla qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni Rasulullah fa hadha la yumkin an naqula innahu kadhibun. Jadi kesimpulannya di sini Syekh ingin memberikan sedikit koreksi atau meluruskan pemahaman bahwasanya yang dimaksud dengan khobar itu bukanlah suatu perkataan yang bisa disifati dengan benar atau salah. Ya, benar atau salah. Ya, yang menjadi perdebatan di sini di kata au ini. Ya, benar atau ini. Ataunya ini yang menjadi masalah. Kalau kita mengatakan suatu perkataan bisa bernilai, kalau khobar adalah suatu perkataan yang bisa bernilai benar atau salah, berarti hadis-hadis Nabi bisa bernilai benar atau salah. Mungkin nggak untuk mengatakan hadis Nabi bisa bernilai salah? Nggak mungkin. Nabi nggak mungkin salah dalam hadis-hadisnya, karena itu berdasarkan wahyu dari Allah. Apa maksudnya ya? Nah, berarti pengertian ini ada sesuatu yang bermasalah di situ. Ya, ada sesuatu yang bermasalah. Wa ba'dul kalam la yumkin an naqula inna qailahu shadiqun fi kaqauli Musailama innahu Rasulullah. Ada juga sebaliknya perkataan-perkataan yang tidak mungkin kita sifati benar atau salah. Ya, tidak bisa bernilai benar atau salah. Perkataan Musailama al-Kadzdzab misalkan. Tidak mungkin antum katakan perkataan itu bisa bernilai benar. Ketika Musailama mengatakan ini Rasulullah, oh ini bisa bernilai benar ini. Enggak mungkin. Apa maksudnya? Baik. Wa ala hadza fayahtajul kalamu ila qaidin fayuqalu yasihu an yuqala liqailihi imma sadiqun fihi aw kadhibun bi'tibaril kalam la bi'tibari man takallama bihi. Ya. Wa hadza idza qulna inna aw litardid ay imma kadza aw kadza. Baik, ini jenis aw. Jadi kalam pengertian dari khobar itu sendiri butuh ditambahkan kata bi'tibaril kalam. Tadi kan penulis mengatakan khobar itu adalah ma yasihu an yuqala liqailihi imma sadiqun fihi aw kadzibun. Ini kan pengertiannya. Yang ditulis di dalam matan kan sampai sini saja ya. Nah, tetapi ya harus kita tambahkan qaid. Qaid itu keterangan tambahan. Yaitu kata la bi'tibaril kalam la bi'tibari man takallama bihi. Patokannya kepada kalamnya bukan kepada yang berbicara. Ini berbahaya berarti pengertian ini kan. Antum katakan kalam itu bisa bernilai benar atau salah tergantung kepada yang ngomong. Ya. Bahaya nggak perkataan seperti ini? Ya, tergantung kepada yang ngomong. Benar apa tidak? Ya, perkataan bisa bernilai benar atau salah tanpa melihat kepada yang ngomong misalkan. Kebalikannya dulu. Perkataan itu bisa bernilai benar atau salah siapapun yang ngomong. Benar nggak ucapan seperti ini? Salah, karena Nabi pasti benar ucapannya. Paham maksudnya? Itu melihat kepada siapa? Kepada yang berbicara. Ya. Bagaimana kalau kita melihat hanya kepada kalamnya saja? Ya.
Kita katakan misalkan perkataan itu bisa bernilai benar atau salah berdasarkan perkataannya, bukan berdasarkan yang berbicaranya. Ya, kira-kira benar nggak kalau seperti ini? Ya, berdasarkan perkataannya. Jadi kita menutup mata dari siapa yang mengatakan. Kita lihat ucapannya, ini bisa benar atau salah. Terlepas dari siapa yang mengucapkannya. Paham nggak maksudnya ini? Dibolak-balik ya. Baik. Amma idza qulna innaha litanwi wa innaha mani'atu khuluwin, ya, bimakna anna kulla kalamin imma qailuhu shadiqun fihi aw kadhibun mahtajna ila hadzal qaid. Mitaluhu safara Muhammadun fa hadza khabar li'annahu yasihu an naqula lilladzi qala lana safara Muhammadun kadzabta lam yusafir fa huwa al-an indana wa yumkin an naqula lahu sadaqta kadzalika Aliyun muqimun fa hadza khabar li'anna alladzi takallama bihi yasihu an naqula lahu kadzabta Aliyun lam yukim atau naqul sadaqta Aliyun muqimun. Baik. Idan dhabitul khabar annahu kullu kalamin yasihu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun, imma an naqula bi'tibaril kalam la bi'tibaril mutakallim aw nutliquha wa naqul aw litanwi bimana annahu yuqal imma shadiqun wa imma kadhibun. Jadi pengertian yang benar tentang khabar itu adalah kullu kalamin yasihu an yuqala liqailihi shadiqun fihi aw kadhibun. Ya. Ini pengertian yang benar, bahwasanya khabar itu adalah setiap kalam yang bisa kita katakan kepada yang mengucapkannya. Berarti di sini bi'tibari al-qail, berdasarkan yang berbicara. Paham ini? Ya, berdasarkan yang mengucapkannya. Ya. Kepada qailnya. Bisa kita cap orang yang berbicara itu jujur atau dusta. Nah, ini patokannya kepada yang berbicaranya. Baik. Imma an naqula bi'tibaril kalam la bi'tibaril mutakallim aw nutliquha. Ya. Atau kita sebutkan ya secara nutliquha wa naqul aw litanwi. Jadi pengertian tadi bisa bernilai benar kalau di kata aw itu kita artikan sebagai tanwi'. Tanwi' artinya imma shadiqun wa imma kadzibun. Ya. Kalau dia tidak shadiq maka dia kadzib. Kalau dia tidak kadzib maka dia shadiq. Baik, alas, udah tinggalkan itu ya. Itu satu halaman tadi itu saya tinggalkan. Yang penting kesimpulannya adalah bahwasanya khabar itu adalah ucapan yang bisa bernilai benar ataupun salah. Jelas ya? Baik. Jadi yang menjadi perdebatan tadi itu hanyalah masalah benar atau salahnya itu patokannya kemana itu aja. Yang ngomong atau ucapannya. Gitu. Ya. Kemudian lawan dari khabar adalah al-insya. Ini adalah kebalikan dari khabar. Kalau khabar ma yasihu, kalau insya ma la yasihu. Ya, tidak boleh kita katakan kepada orang yang mengucapkannya ya sebagai orang yang benar ataupun orang yang jujur. Contohnya safir ya Muhammad, hakim ya Ali. Ya, safarlah ya Muhammad. Kalimat ini benar atau salah? Tidak bisa bernilai benar atau salah, netral dari sini. Karena di situ tidak ada berita, dia sedang memerintahkan. Perintah itu khabar. Salah satu dari bentuk khabar itu adalah perintah. Tidak ada berita yang disampaikan di situ. Ya. Misalkan anak katakan kepada Zul, Zul pergi ke masjid. Kemudian Zul menjawab, sadaqta ya Ustaz. Fahada yumkin amla. Ya, mal maksud ada. Ya. Ada hubungannya berarti kan. Ya, nggak nyambung begitu jadi. Tapi kalau anda katakan kepada Zul, Zul, Ahmad pergi keluar tadi. Nah, Zul boleh mengatakan sadaqta atau kadzabta. Jelas? Nah, karena ucapan itu adalah khabar. Tapi kalau yang berbentuk insya, nggak bisa mengatakan sadaqta atau kadzabta. Baik. Maka insya itu ma la yasihu an yuqala liqailihi innaka shadiqun fihi aw kadhibun kasafir ya Muhammad wa aqim ya Ali. Wa yas'alu sa'ilun fayaqul mar farqu bainal jumlah at-talabiyyah wal jumlah al-insya'iyah. Ya. Apa bedanya jumlah talabiyah? Apa itu mana jumlah talabiyah? Jumlah talabiyah itu ada dua. Ya, al-amr wan nahi. Ya, perintah ataupun larangan itu namanya jumlah talabiyah. Kalimat yang antum harapkan setelah antum ucapkan ada tindakan dari orang yang mendengarkannya. Perintah. Apa yang antum harapkan kalau antum memerintahkan orang?
Intisal. Nah, imtisal agar orang tersebut melakukan apa yang antum sampaikan. Kalau antum melarang orang, apa yang antum harapkan? Agar orang meninggalkan perbuatan tersebut. Jelas ya? Itu namanya jumlah thalabiyah. Apa bedanya dengan jumlah insya'iyah? Ya, jawabannya adalah annal jumlata thalabiyata minal insya'iyah. Nah, jumlah thalabiyah itu bagian dari jumlah insya'iyah. Karena al-amr sama an-nahyu itu bagian dari insya'. Ya, al-amr dan an-nahyu itu bagian dari al-insya'. Fal insya'u awsa'u minat talab. Insya' itu lebih luas dari sekedar talab saja. Jadi al-amr sama an-nahyu itu cuman bagian kecil dari yang namanya insya'. Jelas? Ya, jadi tidak tepat kalau antum mengatakan amr itu adalah insya'. Tidak, selain amr ada banyak lagi yang termasuk insya'. Ada istifham, ada ta'ajub dan sebagainya. Ya. Falau qala laka insanun matalan kum, fa hal yumkin an taqula lahu anta takdzib? Ya, enggak mungkin. La hadza ghairu ma'qul, bal taqulu lahu na'am abshir. Ya, iya saya akan lakukan. Atau taqul la lan aqum. Ya, itu respon. Respon yang benar untuk suatu permintaan apa? Ya, ridho terhadap permintaan tersebut dan melakukannya, atau tidak ridho dan kemudian meninggalkannya. Dua respon itu ya. Ya, tidak kita mengharapkan dari orang yang kita perintah itu untuk membenarkan perkataan kita. Apa maksudnya ya? Kum, dan dijawab sodakta. Bukan itu kita harapkan. Yang kita harapkan kalau mendengar kata kum itu adalah antum berdiri atau antum nggak usah berdiri. Gitu. Jelas ya? Walau qulta masalan li syakhsin la taktub ya ghanim fa inna hadha insya' li'annahu la yumkin an yaqula li sadaqta aw kadzabta fa minal mumkin an yaqul ana la aktub lakin al jumlata allati wajjahtuha lahu la yumkin an yaqula fihi innaha kadzib lakin yaqul innaka nahaitani li'annaka tawahamta anni aktub wa ana la aktub. Nah, maka ucapan tulislah. Ya, nggak mungkin antum mengatakan ucapan saya ini ucapan yang dusta. Apa maksudnya? Ya, kenapa? Karena dari sisi mana antum bisa mensifati dia dengan dusta di situ. Ya. Misalnya akhar, hal fil baiti ahadun, fa hadzal misal insya. Ini juga bentuknya insya. Ketika kita bertanya, apakah di rumah ada orang? Masa antum menjawab, ya sodakta atau kadzabta. Paham maksudnya? Wah, kamu jujur. Wah, kamu benar. Atau kamu berdusta. Dusta di mananya? Orang tidak mengharapkan respon seperti itu. Yang kita respon yang kita harapkan dari pertanyaan apa? Jawaban. Ya, bukan pertanyaan atau pernyataan. Ya, pernyataan yang menilai dia benar atau salah. Jadi kalimat tanya itu tidak bernilai 1 atau 0. Tidak bernilai benar atau salah. Paham maksudnya ya? Nah, dalam bahasa binar juga begitu. Ya. Dalam bahasa binar itu ada kalimat-kalimat yang dinulkan, apa nama istilahnya, yang tidak dihukumi 1 atau 0, dinetralkan. Ya. Baik. Wa aqulu masalan ma fil baiti ahadun fa hadha khabar li annahu yasihu idza qala ma fil baiti ahadun an aqula lahu sahih laysa fi ahad aw aqul kadzabta fil baiti ahad. Wa mimma sabab naqul idza kana al-kalamu yasihu an naqula liqaili sadaqta aw kadzabta fa huwa khabar wa idza kana la yasihu dzalika fa huwa insya. Berarti kesimpulannya ini. Ya, ini kesimpulan dari yang panjang lebar tadi itu ya. Ya. Misalun akhar, contoh yang lain. Ya, kenapa bawa contoh lagi di sini? Ya Muhammad, fa huwa insya am khabar. Berarti kita sudah dapat dua bentuk insya. Apa? Istifham dan tolab dan istifham. Tolab itu ada dua, amar dan nahi. Yang kedua istifham. Sekarang yang ketiga, ya Muhammad. Ini bentuknya apa? Tidak. Ya, ini bentuknya tidak, panggilan. Ini panggilan itu bisa dikatakan sadaqta atau kadzabta? Tidak. Ya, berarti dia khabar atau insya? Insya. Berarti ya Muhammad itu insya. Baik. Li'anni law qultu lahu ya Muhammad lan yaqula li anta takdzib bal yaqulu na'am, ya, au yahjuruni, ya. Dia mengatakan iya atau dia pergi. Ya, kalau orang kita panggil kan hanya ada dua kemungkinan. Dia menyambut panggilan kita atau dia pura-pura enggak dengar atau selama sekali enggak dengar misalkan. Au yaqul ma ana bi Muhammadin, atau dia membantah ucapan kita dengan mengatakan ya, saya bukan Muhammad misalkan. Ternyata dia ada orang lain misalkan. Ya. Amma an yaqul kadzabta aw sadaqta fa hadzal yumkin.
Wa mithluhu aidan ya Ali fi qaulil muallif akim ya Ali. Baik. Nah sekarang pertimbangan benar apa tidaknya suatu khobar itu kemana? Yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, ketika Anda mengatakan sekarang turun hujan, ya, pertimbangan benar atau salahnya perkataan ini kepada apa? Wal muradu bisidqil khabar mutabaqatuhu lil waqi'. Kalau dia mutabiq, kalau dia sesuai dengan waqi', mana waqi'? Kejadian sebenarnya. Kalau Anda bilang sekarang hujan dan memang lagi hujan, berarti khabarnya benar. Kalau Anda katakan sekarang hujan ternyata tidak hujan, berarti khabarnya salah. Jelas ya? Baik. Ini untuk pahami baik-baik ini. Ini kelihatannya simpel, hanya masalah pemahaman dasar saja ini sebenarnya. Hal yang ya mungkin luput dari kita saking sederhananya permasalahan ini. Nah, tapi kalau ini kita terapkan di dalam banyak kasus, kita akan lebih bijaksana lagi dalam memahami sesuatu. Misalkan kalau antum baca kitab-kitab sejarah, yang namanya sejarah berarti dia menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, begitu kan? Dan sesuatu yang sudah terjadi itu berarti kan bentuknya khobar, dan khobar itu ya bisa dikatakan benar ataupun salah. Maka sejarah ya itu bisa kita hukumi benar atau salah. Ya. Yang tidak benar itu adalah kalau kita ngotot. Ya. Karena pengertian khobar itu ada kemungkinan benar atau salah. Dan sejarah itu tidak ditulis oleh Nabi SAW. Sejarah itu ditulis oleh manusia biasa yang bisa benar ataupun salah. Gitu maksudnya. Maka tidak perlu kita sampai fanatik terhadap kisah-kisah masa lalu yang bukan bagian dari Al-Quran maupun Sunnah ya. Ya, kalau itu dalam Al-Quran wajib kita fanatik, karena kalau apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran meskipun bentuknya khobar tidak bisa kita hukumi benar atau salah, pasti dihukumi benar doang, tidak bernilai 0, dia tetap bernilai 1 gitu, selama-lamanya. Kenapa? Bi'tibaril mutakallim, dilihat kepada siapa yang ngomong ya. Allah yang ngomong, nggak mungkin Allah salah gitu. Ya. Baik. Jadi patokan benar apa tidaknya suatu kalam, suatu khabar itu adalah kepada al-waqi'. Waqi' artinya fakta sebenarnya yang terjadi. Wa bikadzibihi adamu mutabaqatihi lahu. Nah, jadi kalau dia salah berarti nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Baik. Sekarang misalkan Anda mengatakan sekarang turun hujan, dan ternyata kenyataannya tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Nah, berarti benar atau tidaknya ana tergantung pada kejadian di luar. Benar apa tidak? Ya kan? Ya, terjadi kepada kejadian di luar sana. Nah, berarti apa yang ana ucapkan barusan itu bersumber dari pengamatan ana keluar. Nanti. Ya. Ana lihat ke arah sana, ternyata ada orang lagi buang air. Ya. Ana dengar suara air turun, ana kira itu hujan. Berarti dari pengamatan Anda yang terbatas itu Anda menyimpulkan hujan. Kalau dari pengamatan antum melihat ke arah sini, di sini kering, nggak mungkin hujan, berarti di sana basah, di sini kering, berarti nggak hujan ini. Berarti air yang itu berarti bukan hujan. Paham maksudnya? Nah, maka benar atau salah itu relatif, berarti tergantung kepada bagaimana antum mengamati hal-hal yang ada di sekitar antum. Begitu ya? Jelas ini maksudnya ya? Maka bagi seorang yang berilmu, itu kan caranya mengamati sesuatu berbeda dengan orang awam. Ya. Anak kecil melihat bintang, dia mengatakan bintang itu kecil. Tapi kalau ahli perbintangan yang melihat bintang, dia akan menyatakan bintang itu besar, tapi letaknya jauh sehingga kelihatan kecil. Nanti maksudnya, benda yang diamati satu, ya, tapi kok bisa kesimpulannya dua? Karena beda yang mengamati. Ngerti maksudnya? Nah, kenapa bisa beda kesimpulannya? Tergantung kepada ilmu yang dia punya. Semakin banyak ilmu yang dia punya, maka semakin berbedalah hasil pengamatannya dengan orang awam. Begitu. Ya. Nah, semakin berilmunya seseorang, makin tidak diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh orang umum. Begitu. Makanya para nabi itu dimusuhi, ya, diusir, bahkan coba dibunuh. Kenapa? Karena mereka hendak membuat orang lain tahu apa sesuatu yang sebelumnya mereka tidak tahu. Ya. Mereka sebelumnya tidak tahu bahwasanya Allah pencipta mereka, maka kemudian Nabi itu datang mengajarkan kepada mereka Allah yang menciptakan kalian. Ini kan pengetahuan baru berarti.
ya. Nah, kemudian mereka dimusuhi, ya. Ya, karena semakin tahu seseorang, dia akan semakin tidak disukai oleh manusia kebanyakan. Ya, gitu dia. Baik. Nah, sehingga dapati orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, nah itu ditolak oleh masyarakatnya sendiri. Ya, dikucilkan, dianggap gila bahkan. Ya. Karena apa? Karena apa yang diketahui berbeda dengan apa yang diyakini oleh masyarakat setempat. Baik. Fajumlatu aliyun muqimun in kanat nisbatul mafhumatu minha mutabiqatan lima fil kharij fasidqun wa illa fakadibun. Kalau Anda mengatakan Ali muqim, sedang tidak safar maksudnya. Ternyata benar Ali sedang tidak safar, berarti kalimat ini bernilai benar. Tapi kalau ternyata Ali lagi safar, berarti kalimat ini bernilai salah. Itu dia maksudnya. Kita baca syarahnya. Qaluhu wal muradu bisidqil khabar dan seterusnya. Fahakada fassara al-muallif rahimahullah mahiyatas sidqi. Mahiyah artinya hakikat ya. Jadi kata mahiyah gitu ya. Mahiyah artinya hakikat sesuatu. Jadi di sini penulis akan mencoba menyampaikan kepada kita hakikat dari kejujuran itu. Kapan sesuatu dikatakan jujur, benar maksudnya. Kapan dia dikatakan benar? Kalau dia mutabaqatul khabar lil waqi'. Kalau berita tersebut sesuai dengan waqi', sesuai dengan fakta di lapangannya. Baik. Wal kadzib mukhalifatun waqi', berarti kesimpulannya ya, yang salah itu berarti yang menyelisihi kejadian sebenarnya. Ya, itu dia. Ya. Wa kalimatul kharij allati dzakaraha al muallif rahimahullah ta'nil waqi'. Kharij yang disebutkan di atas tadi itu maksudnya waqi'. Ya. Ketika Anda bilang tadi misalkan Anda bilang sekarang sedang turun hujan, pernyataan ini kan hasil Anda melihat ke kharij, keluar, melihat ke fakta sebenarnya maksudnya. Jadi kharij artinya waqi'. Baik. Lakin al-mu'allif rahimahullah ja'a bihadil ibarah min kalamil mutakallimin li'anna al-kharij yuqabiluhu ma fi dhihn muqaddarun. Ini istilah mutakallimin ya. Ahli ilmu kalam kata kharij itu. Ya. Jadi kharij menurut ahli dalam ilmu kalam itu adalah ya fakta yang berada di sekeliling antum. Ya, sedangkan ya, lawan dari kharij itu adalah apa yang ada di dalam pikiran antum. Jadi orang dalam ilmu kalam itu menganggap manusia itu ya, apa yang dia pikirkan itu alamnya berbeda, dimensinya berbeda dengan apa yang dia perbuat. Ya. Jadi apa yang dia pikirkan itu namanya alam ide. Ya, alam ide. Kemudian alam ide ini kalau mau diwujudkan dalam bentuk tindakan, jadinya dia alam aksi jadinya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi perbuatan itu kan asalnya kan dari sini. Antum tiba-tiba lapar. Ya, antum lapar, otak antum mengatakan sana pergi ke dapur cari makan, begitu kan? Nah, jadi ada aksi dari dalam, kemudian keluar. Alam ide sama alam aksi. Alam aksi itu alam luar, fakta sebenarnya maksudnya. Nah, ini dalam istilah dalam ilmu kalam. Ya, maka ya, alam ide ini dikatakan benar kalau dia sesuai dengan aksi antum. Ya. Otak antum mengatakan sana pergi cari makan, tapi antum malah tidur. Nah, ini salah berarti. Ngerti maksudnya ya? Berarti alam ide yang antum sampaikan itu tidak sesuai dengan aksi. Jadi harus sesuai antara aksi dengan alam ide tersebut. Maka berarti sangat penting sekali untuk memperbaiki alam ide ini agar alam aksinya benar. Bayangkan kalau alam aksi antum mengatakan, alam ide antum mengatakan sana minum khamr. Apakah antum harus wujudkan pergi minum khamr? Kan tidak begitu. Berarti ada kontrolnya. Ada kontrolnya. Alam ide mengatakan sana minum khamr, ada kontrol. Apa kontrol itu? Agama itu. Ya, agama itu yang mengontrol alam ide ini agar tidak mengeluarkan perintah-perintah kepada badan kita. Perintah-perintah yang bernilai maksiat, menyelisih aturan syariat. Baik. Idza tabaqal kalamul waqi' fa huwa sidqun. Kalau kalam itu sesuai dengan waqi', maka dikatakan benar. Wa in khalafahu fa huwa kadzibun. Wa huna su'al, hal yushtaratu qasdul qa'il am la yushtarat? Apakah disyaratkan harus ada niat dari yang berbicara atau tidak? Ya. Ai law khalafa al-waqi' wa lam yaqsid al-qa'il bal yara anna hadha huwa al-haqiqah fa hal naqulu hadha kadzibun wa in kana la yadri li'anna natakallamu 'anil kalam min haitsu huwa kalam. Ya. Fala ja'a ilaina rajulun wa qala al-lailatu al-ahad wa huwa ya'taqid anna al-lailah al-ahad wa hiya laysat kadzalik, famadza naqul?
naqulu hadza kadibun ghairu muwafiq lil waqi' li anna al-laila masalan al-itsnain. Ya, misalkan contohnya begini. Ya. Kan kita mengatakan kalam itu benar atau salah dilihat dari kalam itu sendiri. Sesuai apa tidak dengan fakta sebenarnya. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kalam itu diucapkan oleh orang yang dia tidak bermaksud mengatakan begitu? Karena ketidaktahuannya. Ya, dia mengatakan malam ini malam Senin, malam ini malam Minggu misalkan. Padahal malam ini malam Senin. Dia yakin sekali dengan keyakinannya malam ini malam Minggu. Padahal semua orang tahu malam ini malam Senin. Nah, maka ucapan orang tadi mengatakan malam ini malam Minggu, ini perkataan yang shadiq atau yang kadzib? Ya, shadiq atau kadzib? Ya, sesuai nggak dengan fakta sebenarnya? Ya, nggak sesuai berarti dia kadzib, berdosa. Berarti yang ngomong berdosa nggak? Nggak. Berdosa apa nggak? Bohong sama nggak tahu itu sama nggak? Ya? Bohong sama tidak tahu itu sama nggak? Beda kan? Berarti nggak kadzib dong dia. Khati namanya ya kan? Ya? Salah namanya, bukan dusta, ya kan? Lantas kita namakan apa? Shadiq nggak mungkin kan? Nggak mungkin antum benarkan. Antum katakan dia berdosa juga nggak mungkin. Pak maksudnya? Nah, itulah terjadi kerancuan kalau antum melihat hanya kepada antum melihat kepada orang yang berbicaranya. Ya, terlepas dari dia jahil apa tidak, tetap patokan itu kepada muqtada al-hal, mutabaqatul waqi'. Ya, lihat kepada keadaan sebenarnya, patokan yang ke sana, jangan patokan kepada orangnya. Ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan malam ini malam Ahad, lihat malam ini benar malam Ahad apa tidak, lihat kalender. Oh ternyata bukan, berarti dia salah. Terlepas dari dia tahu atau tidak tahu. Jelas maksudnya? Nah, terlepas dari dia meniatkan ucapan tersebut atau tidak, maka tetap dia dinamakan kadzib. Ya, makanya dikatakan di sini li'annana natakallamu 'anil kalam min haitsu huwa kalam. Karena patokan kita menilai kalam itu dari sisi dia sebagai sebuah kalam, bukan dari sisi siapa yang berbicara. Kalau melihat dari sisi siapa yang berbicara, maka akan repot. Ya, repot akan relatif, berarti tidak ada aturan bakunya berarti. Antum mengatakan malam ini malam Ahad, antum mengatakan malam ini malam Ahad. Ya, nah, berarti kesimpulan kalau kita melihat kepada antum yang berbicara, kita melihat dulu, oh ini jujur orangnya, ini bohong. Oh berarti kita terima yang jujur. Padahal yang jujur ini justru yang salah ucapannya, karena dia tidak tahu. Paham maksud cara berpikirnya di sini? Jadinya kan fatal. Akhirnya kita menerima berita yang salah. Itu kalau melihat kepada yang ngomong. Maka yang paling aman adalah kita melihat kepada omongannya, sesuai nggak dengan fakta sebenarnya. Begitu. Baik. Jadi hati-hati, ini juga ada syubhat dalam masalah seperti ini ya. Selalu menyesuaikan dengan fakta sebenarnya, ini juga ada syubhat. Ya. Ini keyakinan orang-orang naturalis itu di sini dia. Ya. Kalingan-kalingan orang-orang yang menyembah ilmu sains, saintologi, itu di antara salah satu cara berpikir mereka. Mereka melihat kepada alam sekitar. Ya. Kalau alam sekitar kejadian di sekitar mereka mengatakan tidak, berarti kesimpulannya tidak. Ya. Ya. Allah itu tidak terlihat dalam sains. Ya. Tidak ada zatnya, gitu maksudnya. Ya. Berarti Allah itu tidak ada. Itu kesimpulan orang-orang Scientology itu, yang selalu mengedepankan ilmu sains. Ya, maka yang seperti ini di luar ranah pembicaraan, karena ini adalah ranah logika. Ya, logika itu akan nyampe kepada wujud Allah. Ya, ini masalah keyakinan, masalah iman sama masalah logika itu tidak bisa tidak bisa saling dibenturkan begitu, tidak. Iman itu masalah hati, logika itu masalah pikiran, begitu. Ya. Hati, ya, itu ada sesuatu yang lebih dalam daripada pikiran. Ya. Kalau kita lebih mendepankan pikiran daripada hati, kan berbahaya jadinya. Ya. Jadi yang menggerakkan pikiran itu adalah hati. Ya. Baik, itulah kenapa di dalam hadis ya, yang menjadi patokan baik apa tidaknya amalan seseorang bukan pikirannya, tapi hatinya. Karena pikiran itu bisa berubah-ubah. Ya. Tapi kalau hati meyakini satu hal deh. Ya, baiknya hati akan mempengaruhi baiknya pikiran, tapi baiknya pikiran tidak mungkin bisa mempengaruhi buruknya hati, tidak bisa. Ya.
hati antum buruk, ya, pikiran baik, ya, belum tentu duanya akan sinkron. Baik. Walau qala rajulun inna yadallahi qudratuhu naqulu kadzabta wa dhalalta fa huwa dhalun wa illam yaqsid ad-dhalal lakinnahu dhalalun la yudhammu alaihi idza kana mimman urifa bi husni niyyati wal qasdi. Ada seorang laki-laki mengatakan yang dimaksud dengan tangan Allah itu adalah kudrahnya, kemampuannya. Maka yang seperti ini, ya, naqulu kadzabta wa dhalalta fa huwa dhal wa illam yaqsid ad-dhalal. Ada orang berbicara mengatakan tangan Allah adalah kudrahnya. Ini adalah penafsiran yang salah. Tangan Allah ya tangan Allah sebagaimana yang kita pahami, tapi laisa kamitslihi syai'. Begitu patokan. Itu akidah yang benar dalam masalah ini, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan tangan Allah adalah kudrahnya, maka kita katakan kadzabta wa dhalalta anta dhalun. Ya, meskipun dia mengatakan ucapan tadi, ya, karena ketidaktahuannya, tetap kita celah dia. Apa maksudnya? Karena patokan kita bukan kepada niat yang dia punya, tapi patokannya kepada kalamnya. Lakinnahu dhalal, itu kesesatan. La yuzamu alaihi. Tapi kalau dia adalah orang yang biasanya, ya, bukan ahli dhalal, ya, dia adalah orang awam, dia mengatakan ucapan tersebut karena ikut-ikutan saja. Apa maksudnya? Bukan orang yang buruk niatnya. Maka yang seperti ini tidak perlu kita celah habis-habisan. Yang kita celah adalah orang yang tahu tapi tetap menghukumi tangan Allah adalah kudrahnya, memaksakan keyakinan dalam masalah tersebut. Baik. Nanti bihada insyaallah taala, ya, kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.